Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini tanggal 5 Juli 2022, teman-teman. Ya. Hari ini IHSG-nya rebound ya, teman-teman. Hari ini IHSG-nya rebound. Namun demikian, ini ada satu hal yang harus kita waspadain ya, teman-teman. Yaitu ternyata bentuk candle dari rebound-nya IHSG ini dan juga bentuk candle dari saham-saham ini ternyata ada banyak yang menandakan closing-nya adalah lebih rendah dari high-nya, teman-teman. Ya, jadi di sini akan saya bahas kekuatan naik dari masing-masing saham tersebut, ya, indeksnya dan masing-masing saham tersebut dan kenapa IHSG-nya pergerakannya jadi seperti itu. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi lebih penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke, sesuai judul ya teman-teman, IHSG dan saham-saham akhirnya rebound. Nah, kalau kita lihat nih IHSG ini turun dari turunnya udah beberapa hari teman-teman ya, ada 1, 2, 3, 4 ya, terutama 3 hari terakhir ini penurunannya kan dalam ya. Terus maksud saya hari kemarin, hari Senin ya, kemudian sama Jumat kemarin kan turunnya dalam seperti itu. Terus hari ini mulai rebound seperti itu, ini seperti ini. Dan seperti ini sebenarnya adalah umum ya dalam satu pergerakan tuh ketika istilahnya sudah turunnya dalam ya. Kalau dulu sih biasanya antara 3 sampai 5 hari turun itu biasanya akan ada rebound ya. Entah itu nanti sebagai technical rebound ya ataupun ya mungkin dead cat bond seperti itu. Itu adalah wajar terutama ketika saham itu sudah sentuh supportnya. Dan kita bisa ngelihat bahwa untuk kemarin support IHSG kan ada di kisaran 6.500 ya kalau kita lihat. Nah, di sini kalau kita lihat kisarannya memang kemarin sudah sentuh di support dari support pertama kalau dari tren awal Covid, teman-teman. Di kisaran 6.540-an atau 6.550-an dan sudah sentuh support tersebut dan rebound. Kalau kita lihat dalam chart weekly seperti ini ya. Dalam chart weekly seperti ini kita bisa melihat di sini ada satu swing low ke swing high ini adalah diawali dari sekitar Mei. Kalau di situ adalah kisaran 50 retracement ya, 50 retracement dan juga ini juga bersamaan dengan tren besarnya dari awal Covid. Jadi di titik rebound atau low-nya IHSG kemarin di sekitar 6.540 atau 6.550 itu ada dua titik penting yaitu di support pertama dari tren awal Covid 23,6 retracement dan juga merupakan 50 retracement dari tren awal Mei. Dan IHSG mantul dari titik tersebut kalau kita lihat dari candle weekly. Ya, kalau kita lihat dari candle weekly memang oke ya, oke seperti ini pantulannya oke. Namun kalau kita lihat dalam candle daily-nya teman-teman, kita lihat candle daily IHSG-nya memang rebound ya. Tetapi seperti terjadi profit taking ya. Seperti terjadi profit taking sehingga bentuk dari candle IHSG itu seperti ini. Nah, kalau kita misalkan gunain titik kemarin low-nya di sekitar 6.550 sebagai swing low dan dari swing low itu kita tarik ke atas ya. Kita tarik ke atas atau saya ambil dari tren ini adalah swing high-nya awal tren turunnya dan ini adalah swing low atau akhir dari tren turun kemarin. Di sini kita bisa ngelihat bahwa kenaikan dari IHSG hari ini belum sentuh 50 retracement. Jadi ada titik pentingnya yang harus teman-teman perhatikan di 6.815 itu adalah 50 retracement dari tren turun. Sedangkan saat ini IHSG-nya baru ngelewatin 6755 sudah turun. Ya, kita lihatlah nanti saham-saham penggeraknya seperti apa. Yang pasti sih kondisi akhir hari ini IHSG-nya tidak kuat
ngelewatin resistan kedua ya, walaupun masih mampu bertahan di atas 6680, 6680. Untuk support sekarang teman-teman, untuk supportnya dia ada di 6680 ya. Resistan berikutnya 6760 ya. Saya ulang lagi, untuk supportnya ada di 6680, untuk resistannya ini adalah 6750. Saya gunain tren naik atau Fibo naik dari IHSG ini, yang mana ini adalah swing low-nya, ini adalah swing high-nya. Ya ini titiknya ini ya, ini adalah swing low-nya. Resistan pertama, resistan kedua ya. Baru kemudian sementara sih targetnya dia di 16-an. Kita lihat besok seperti apa. Karena hari ini ya walaupun banyak saham yang bergerak, tapi masih kurang begitu percaya diri ya untuk ambil posisi teman-teman. Saya tadi sempat trading Arto aja, tapi di awal-awal sesi saya ngambil Arto, tapi kok saya lihat big cap bankingnya bergerak, jadi kemungkinan besar Artonya sama GoTo-nya nggak akan bergerak, dan ternyata seperti itu teman-teman, karena hari ini adalah harinya saham-saham big cap banking dan juga saham-saham energi ya. Oke, beberapa fact tentang IHSG hari ini, teman-teman. Ini bergeraknya adalah barengan ya. Bergeraknya adalah barengan. Nah, biasanya kalau bergeraknya barengan ini memang ini ya, memang IHSG-nya naik, tapi biasanya saham-saham ini naiknya tipis-tipis seperti itu ya. Kecuali beberapa saham sektor-sektor batubara dan beberapa dari metal itu ada yang bergerak ya, teman-teman. Batubara ini ada Adaro, metal ada MDKA, kemudian ada juga dari United Tractor seperti itu. Pergerakannya lebih tinggi dari sektor yang lain. Jadi saham-saham bergerak secara bersamaan. Beberapa sektor ikut bergerak tapi enggak begitu kenceng, dan closingnya juga seperti dari bentuk IHSG, yaitu turun ya. Terus kemudian kita bisa ngelihat seperti tadi saya sampaikan, memang saya ngambil Arto, tapi terus saya ekstra waspada karena blue chipnya bergerak. Menurut pengamatan saya dengan teori dongkrak yang saya percaya adalah bahwa nggak mungkin saham-saham penggerak indeks ini akan bergerak bareng. Ya kalau kemarin yang naik adalah GoTo, Arto, kemudian Consumer dan juga Cepin dan teman-teman, big cap bankingnya dan coal-nya turun, sekarang hari ini adalah gantian. Sektor memang selalu berganti-ganti teman-teman ya. Hari ini yang bergerak adalah big cap banking, terus kemudian saham batubara, dan saham-saham yang lain yang kemarin bergerak, Consumer hari ini beberapa tidak bergerak atau beberapa bergerak di tempat atau diam di tempat seperti itu. Ada seperti Cepin, Arto, GoTo ya, TPIA, Astra maksud saya, terus kemudian juga ada Cepin dan Consumer maksud saya. Kemudian kenaikan yang ada ini kalau kita lihat karena closingnya adalah lebih rendah dari high-nya, ini adalah hanya seperti technical rebound aja teman-teman. Jadi sebenarnya ini masih harus berhati-hati ya, karena kondisi market masih belum bagus, regional pun juga masih nggak pede sepertinya teman-teman. Beberapa saham yang teman-teman nyangkut itu sebenarnya posisinya saat ini adalah technical rebound. Nah kalau teman-teman masih nggak percaya diri ya mungkin bisa kurangi posisi, karena saya kemarin ada nyangkut PTBA juga, terus hari ini kan rebound juga, MDKA, terus Harum kan juga hari ini bergerak juga seperti itu. Walaupun beberapa saham bergerak, tetapi seperti masih belum percaya diri untuk hold banyak ya seperti itu. Jadi hanya short term trade aja seperti itu. Karena memang trading itu adalah, kalau bagi saya lebih nyaman ketika marketnya cukup bisa terbaca. Kalau unpredictable, benar-benar volatilitas kita nggak tahu, uncertainty-nya tinggi, ya lebih baik kita bermain safe aja dulu ya teman-teman seperti itu. Terus kemudian sektor hari ini teman-teman, ini utamanya yang bergerak adalah sektor coal ya, sektor coal, dan memang beberapa mix ya, nanti kita lihat di chartnya. Kemudian beberapa saham memang melewatin beberapa resistan teman-teman, resistan di atasnya, baru di atasnya lagi, tetapi closingannya adalah ternyata nggak mampu ngelewatin di resistan kedua rata-rata. Jadi walaupun naik tapi istilahnya turun lagi, sehingga candle-candle dari saham-saham tersebut adalah seperti shooting star seperti itu. Ini adalah saham dan penggerak indeks, yang mana di sini penggerak indeksnya juga
mix ya seperti itu. Terus kita akan lihat dulu untuk regional ya teman-teman. Nah seperti ini regional untuk Amerika kan turun ya. Maksud saya tutup kemarin. Nikkei ini Eropa, maksud saya Asia sih hari ini biasa aja, tipis aja seperti itu. Dan untuk Eropanya ini masih turun dalam ya, turun seperti itu di atas lebih dari hampir 1% minusnya. Terus kemudian Dow Jones-nya ini, Dow Food-nya ini juga masih merah. Jadi kondisi market memang kita masih harus hati-hati ya teman-teman. Masih harus hati-hati. Nah, terus kemudian kita lihat sekarang, teman-teman. Kita lihat kondisi di sini. Ini adalah indeks tadi malam, tetapi Amerika kan tutup ya. Kemudian ini Hang Seng-nya kan hijau ya. Ini regional sih ini 21830 kita cek ya. 21830 untuk Hang Seng 218 ya, ini delay sedikit lah seperti itu, delay sedikit. Kemudian ini Nikkei adalah 26423, kita cek 26423. Nikkei 26423 ya betul. Kemudian kita cek ini Eropanya merah ya teman-teman, ya sama. Nah, terus kemudian kita lihat teman-teman di sini juga kurs USD itu hampir 15.000 ya, hampir 15.000. Kita bisa ngelihat di sini untuk DXY atau dolar indeksnya tinggi teman-teman. Jadi kekuatan mata uang dolar ini saat ini memiliki kekuatan superior terhadap mata uang yang lain ya. Ya bisa jadi karena memang dengan naiknya suku bunga The Fed ini kan orang seperti yang sudah sering dibahas bahwa ketika suku bunga The Fed naik, saham secara umum akan turun ya. Terus kemudian orang akan mengalihkan dari aset berisiko di saham lari ke bonds. Seperti itu ya. Kira-kira sekilasnya seperti itu. Oke, terus kemudian kita tengok dulu teman-teman. Kita tengok dulu hari ini indeksnya apa sih Pak? Saham-saham yang bergerak apa saja seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa pergerakan hari ini rata ya teman-teman. Kalau kemarin merah semua chartnya seperti ini, hari ini hijau semua, biru semua atau hijau semua. Artinya sektor-sektor ini pada naik. Utamanya adalah dari sektor energi. Nah, sektor energi apa saja sahamnya yang hari ini bergerak teman-teman? Sektor energi apa saja yang sahamnya hari ini bergerak? Coba saya akan kasih lihat tuh teman-teman, sektor energi. Ya, di sini. Saham dari sektor energi yang hari ini bergerak, teman-teman tuh ada BP ya, ada BP, ini BP ya, terus kemudian ada Bumi. Saya ambil yang market cap-nya tinggi teman-teman ya, BP, ada Bumi, ada BSSR juga, ada Doit ya, Doit juga rebound 4% ya, Doit rebound 4%. Adaro, Akra, Energi, ADMR ya, ADMR akhirnya rebound juga. Terus kemudian teman-teman dari sektor berikutnya itu adalah ini indeks Pevindo. Indeks Pevindo ya sahamnya biasanya sama-sama aja dengan indeks yang lain teman-teman. Kita bisa lihat ada Indo Tambang Raya ya, Indo Tambang Raya sektor coal memang hari ini berjaya. Oh saya lupa bahas ini teman-teman ya, harga coal. Memang harga coal saat ini lagi tinggi, tapi nggak apa-apa nanti setelah ini saya bahas dulu ya, saya bahas nanti. Kemudian ini MDKA, ini akhirnya rebound juga kemarin teman-teman. Ini memang MDKA ini dari kemarin-kemarin di kisaran 4.000 ya. Seperti diakumulasi seperti itu. Akra, oke. Ini banyak banget pokoknya hari ini saham-saham yang rebound ya. Terus kemudian ada saham-saham dari indeks high dividend teman-teman. Ini kalau kita urutkan sekali lagi Indo Tambang Raya, PTBA. Nah PTBA saya masuk di 38 sekian ya. Ya akhirnya bisa untung juga seperti ini kan. Dia naikannya lumayan karena memang sektor batubara itu lagi inilah memang kelihatan sekali sih kayak Indo Tambang Raya kemarin candlenya dia kan bagus lah seperti itu ya. United Tractor juga akhirnya rebound, TOWR, Antam, Adaro, nanti kita bahas teman-teman ya. Terus kemudian sektor berikutnya adalah IDX Growth 30.
dengan saham-sahamnya adalah ada sama sekali lagi ini karena saling terkait dengan indeks yang lain. Ini Indo Tambang Raya, Harum ya, Harum pun juga akhirnya rebound teman-teman ya. Jadi memang saham yang ditekan terus juga pasti akan ada technical rebound, dan reboundnya Harum ini lumayan ya, 8%-an teman-teman. Dari kemarin memang saya tracking untuk Harum ini ya, karena memang dia udah dalam turunnya teman-teman. Kalau di harga sekarang itu, kalau kita lihat Harum hari ini kan dia sampai di 1.400 teman-teman. 1.400 itu berarti di harga 7.000 kalau harga Harum yang dulu. Kemudian ada United Tractor, Jasa Marga, Medco ya. Ini memang ya rata-rata hari ini memang pada rebound. Kemudian industrial seperti itu. Oke, kemudian kita bahas dulu untuk saham komoditas, harga komoditas teman-teman ya. Harga komoditas karena terkait bahasannya. Ini crude oil ini juga sudah mulai beranjak naik lagi teman-teman. Ini kisaran 110. Natural gasnya kemarin kan ada turun, ada naik. Sekarang cenderung masih cenderung turun lagi. Nah, ini yang teman-teman wajib perhatikan. Ini kemarin saya udah sampaikan untuk sektor coal memang menarik ya, karena ketika dia sampai di 380-an ternyata dia nggak turun ya. Karena kalau turun cukup ngeri ini, karena ini kan sudah ada support sebelumnya, ternyata dia nggak turun lebih dalam dari supportnya kemarin. Dan dia malah rebound, dan ini juga langsung berefek ke saham-saham batubara. Ini saham-saham terkait emas ini juga masih lower low teman-teman. Terus kemudian ini palm oil ini cenderung low ya. Nah, ini core-nya hitungannya tetap. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas ya untuk sektor-sektor saham ya, sektor-sektor saham yang hari ini dimotori oleh saham batubara. Nah, sampai sejauh mana sih atau saat ini untuk saham-saham yang rebound ini sampai sejauh mana sih kekuatan dia naik seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat dulu nih untuk saham banking teman-teman. Banking BNI ya seperti ini ya. Akhirnya rebound juga ya. BNI akhirnya rebound juga. Ini kemarin saya batasin ini adalah 50 retracement BNI di 7.500-an. Bisa rebound dari titik tersebut teman-teman. Namun untuk daily-nya, nah ini yang mesti harus waspada karena candle-nya dia seperti ini. Jadi candle-nya dia seperti ketika naik ada yang take profit seperti itu. Ya mungkin aja teman-teman, karena bisa jadi orang-orang yang sudah memegang barang ini atau kemarin atau hari ini spekulatif buy kemarin dan hari ini mulai take profit. Nah, kita lihat dulu untuk penurunan atau kenaikan maksud saya dari si BBN ini udah sampai di berapa. Kita akan tengok dulu, kita akan bersihkan dulu teman-teman, kita akan bersihkan dulu supaya nggak begitu rumit. Ini adalah koreksinya ya. BNI kemarin kan koreksinya sampai di 50 retracement dan sekarang mulai rebound. Maka saya akan ukur kekuatan naik dari BNI ini teman-teman. Di sini saya gunain Fibo yang hitam aja. Nah, ini BNI ini kenaikannya ini resistan pertama di 7860 dia belum berhasil naik. Jadi dia shooting star lagi. Jadi ini teman-teman harus hati-hati aja karena resistan pertama dia balik arah lagi. Kemudian berikutnya adalah BNI, Bank Mandiri maksud saya, Bank Mandiri. Kita lihat dulu, ini kan dia sama juga, dia udah rebound juga. Nah, di sini untuk Bank Mandiri ini berhasil ngelewatin 7.575 di mana itu adalah resistan pertama, bahkan dia hampir sentuh di 7750 atau resistan yang kedua. Cukup oke. Nah, kemudian untuk Bank BRI ini juga sama bentuknya dengan BNI, teman-teman. Jadi ini harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Untuk sektor perbankan memang walaupun dia rebound, kita juga harus berhati-hati karena ini terkait langsung dengan inflasi dan suku bunga. Ini juga sama teman-teman untuk BRI, masih belum mampu lewatin resistan pertama. Walaupun tadi sempat lewatin tapi nggak jadi ya. Jadi ini adalah swing high-nya. Ya, ini swing high-nya. Ini swing low-nya, dan dalam tren turun ini kemarin dia rebound dan hari ini melanjutkan rebound-nya lagi.
Namun demikian masih belum mampu ngelewatin 23,6 atau di 4120. Nah, kemudian kita lihat untuk BCA teman-teman ya. Kita lihat untuk BCA. BCA kita gunain tren yang sama aja deh dengan BNI dan teman-temannya. Ini juga sama. Dia lewatin resistan pertama masih belum berhasil. Ini targetnya di kisaran 7.600-an. BBTN masih belum ya. Kalau kita ngelihat bentuk chart seperti ini, dia masih belum ada tenaga naik. Ini Bank Danamon masih sedikit sekali. Jadi sebenarnya yang rebound duluan tuh selalu leader-leader big cap banking teman-teman ya. Kalau sektor banking yang leader yang bergerak pasti juga leader bankingnya seperti itu. BCA, BNI ya, Mandiri, BRI seperti itu. Kalau yang second linernya biasanya juga seperti yang saya bilang kemarin, dia naiknya nggak ikut, turunnya ikut. Nah, nanti begitu rebound dia juga nggak begitu kenceng. Jadi teman-teman kuncinya di sini kalau di saham-saham itu carilah leader-leadernya karena leader itu kalau turun cepat tapi reboundnya cepat. Kalau yang second liner biasanya itu reboundnya nggak ikut atau naiknya nggak ikut, turunnya ikut, tapi reboundnya juga lambat nanti seperti itu ya teman-teman. Nah, yang lainnya juga sama. Ini bahkan BTPS masih belum ada. Ini BJTM ya ada reboundnya. Ini juga BJBR masih kelihatan lemah. Nah, kemudian untuk Arto teman-teman. Arto ini sebenarnya tadi lumayan ya. Opening sampai 8150, sempat turun terus kemudian digas lagi. Nah, di posisi itu saya sempat masuk. Namun demikian udah saya buang teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ini tanggal sebentar, saya cari ini tanggal ini kemarin ya, ini kemarin. Jadi kalau kita bisa lihat ini dari sekitar opening itu di 75. Kita cek dulu aja deh. Oke. Arto itu open di 75. Open di 79 dibawa ke 74. Arto itu open di 79, teman-teman. Saya garis untuk Arto itu open di 79 ya. Ya 79 di sini dibawa ke 74 ya. Terus dibawa naik. Nah, di sini saya ambil dan saya buang teman-teman karena saya ngelihat pergerakannya tertahan ketika big cap bankingnya bergerak. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena memang dari hafalan saya, teman-teman, untuk saham-saham ini nggak akan bergerak bareng. Hafalan saya adalah ketika big cap banking bergerak, biasanya GoTo Arto juga diam di tempat. Ya karena GoTo Arto itu bergeraknya kemarin ketika consumer bergerak, sektor ayam bergerak dan juga GoTo dan Artonya seperti itu. Kalau yang big cap banking kemarin nggak bergerak karena memang terkait inflasi dan suku bunga. Dan sekarang pun misal pun dia bergerak, kalau misal saya mau trading di sektor banking, tetap harus hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena bahasan kemarin inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi yang melambat seperti itu, ya. Itu kan efeknya langsung ke sektor perbankan. Jadi apalagi suku bunga itu adalah high impact news atau news yang fundamental, di mana dia bisa membelokkan tren. Walaupun suatu tren itu turun, tetapi juga nggak akan turun terus. Pasti ada technical rebound seperti hari ini. Dan kenapa tren-tren indeksnya jadi pada turun ya? Karena digerakkan oleh fundamental impact atau impact yang kuat. Apa? Ya suku bunga. Itu tadi ya inflasi, terus habis inflasi kan suku bunga seperti itu. Jadi suku bunga ini bisa menurunkan atau bisa mematahkan tren naik. Dan itu karena kita lihat juga di luar negeri, kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed masih akan terjadi beberapa kali lagi. Artinya, ya kemungkinan setelah rilis suku bunga, market kaget terus turun, tapi kemudian technical rebound naik beberapa saat sampai nunggu munculnya data inflasi lagi. Membaik nggak? Kalau inflasinya membaik ya mungkin kenaikan suku bunga ditahan. Tetapi kalau inflasinya memburuk atau meningkat, suku bunga bisa dinaikkan, marketnya bisa turun lagi. Yang mana sebelumnya turun, naik sebentar, kemudian turun, artinya membentuk lower low itu adalah tanda-tanda dari satu tren ya teman-teman. Trennya turun seperti itu. Untuk hal ini kita masih harus ngelihat
beberapa minggu ke depan. Sekali lagi kita harus melihat beberapa minggu ke depan ya teman-teman. Nah kemudian ini masih lanjutan, ini masih bahasanya di sektor digital banking. Kalau digital banking kunci saya hanya di Arto sih teman-teman. Di yang lainnya sih saya sekilas saja, BBAI sekilas saja. Yang lainnya coba kita tengok ya untuk digital banking. Ini juga masih belum pada recover teman-teman. Ini ada agro sedikit recover, tapi ini long downtrend ya. Breeze sama semuanya pada turun ya. Ya kalau memang kondisi seperti ini semua saham akan turun ya teman-teman. Jadi jangan salah ngepick ya, jangan salah pick up saham. Karena biasanya yang turun cepat adalah blue chipnya. Nanti juga yang naik juga blue chipnya. Hanya atau dengan catatan pada leader-leadernya teman-teman ya. Ini ya sama hitungannya juga sudah mulai ada rebound. Cuman saran saya sih pilihannya tetap ke leader-leader ya teman-teman. Walaupun ya sama turun pada ikut turun, naik pada ikut naik, tetapi biasanya tetap kalau saya pribadi sih nyarinya tetap yang leader-leadernya. Nah untuk Astra hari ini masih turun ya teman-teman. Kemarin ada rebound, hari ini cenderung masih turun. Jadi ya hati-hati aja dulu. Ini masih trennya masih turun. Nah seperti ini kita coba lihat nih kalau di tren terakhir untuk Astra dalam weekly ini. Ini koreksinya menuju ke 6.200 untuk Astra. Astra ini volatilitasnya sekarang tinggi loh teman-teman. Ya, volatilitasnya sekarang tinggi. Ya, jadi naik turunnya cukup lebar seperti itu. Tapi ini sekarang dalam kalau ngelihat seperti ini dia patah tren seperti ini. Trennya sedang menuju turun ya teman-teman. Jadi mesti harus berhati-hati. Nih auto juga reboundnya juga terbatas teman-teman. Astra Grafia masih belum hitungannya. Hanya nah ini kemarin United Tractor itu kan kemarin memang ada doji ya teman-teman. Doji ini artinya dia butuh konfirmasi mau turun atau enggak seperti itu. Kalau kita lihat seperti ini memang konfirmasinya adalah dia mau lanjut naik. Nah sampai di berapa kenaikan si United Tractor itu dia saat ini berhasil ngelewatin resistan pertama di 2788 teman-teman. Oke, kemudian kita tengok dulu untuk sektor consumer, teman-teman ini juga sudah pada rebound ya. Ini ada Garuda Food ya, teman-teman. Garuda Food kan memang kemarin berada di support ya, dan ini rebound. Seperti itu, ini rebound. Nah, coba kita ukur kekuatan naik reboundnya dari si Garuda Food. Kita gunain tren ini aja teman-teman ya. Jadi kita tarik seperti ini. Kenaikan dia udah sampai di berapa? Kenaikan dia udah lewatin resistan pertama. Turun sedikit seperti itu ya. Terus kemudian nih Mayor ya. Mayor kemarin terkoreksi sampai 50 retracement dan hari ini ikut rebound juga ya. Sama pas sekali. Terus kemudian ada Indofood teman-teman. Indofood kemarin koreksinya sampai 50 tapi rebound dan hari ini beranjak naik dari 38 retracement di 6.870 bahkan sempat sentuh di 7.000. Namun demikian closingnya turun. Nah ini yang saya bilang banyak saham yang sebenarnya rebound tapi closingnya dia cenderung nggak kuat. Apakah dia sudah sampai di 50 retracement teman-teman? Kita ukur dulu. Untuk mengukur kenaikan tren itu kita gunain tren paling kecil aja. Di mana kita perlu swing high di sini ya. Baru kemudian kita perlu swing low ya di sini. Ya oke, ini saya geser dulu kalau teman-teman rancu. Dalam dua titik ini swing high ke swing low, kita sekarang tarik tren. Kenaikannya apakah udah sampai 50 retracement kok dia balik? Ternyata benar teman-teman bahwa Indofood itu sudah capai target kenaikannya di 50 retracement di 7.000. Nah ini pentingnya Fibonacci. Jadi teman-teman tuh tidak berharap berlebihan. Kalau memang teman-teman kemarin positioning spekulatif buy dari 0 sampai 23 retracement di Indofood, maka ketika hari ini sentuh 50 retracement di 7.000, memang itu adalah target kenaikannya dari si Indofood. Kemudian ACS saya lihat hari ini juga ada rebound sedikit, tapi ini sekali lagi ini masih di dasar ya teman-teman. Kalau penggemar silahkan di list, di watchlist, dan besok teman-teman silahkan tracking pergerakan seperti apa. Ini Unilever sih kalau seperti ini artinya dia nggak kemana-mana. Nah, kemudian ini juga Kino, ini ada rebound sedikit. Tapi ini masih terlalu turun ya, terlalu dalam turunnya. ICPB kemarin rebound, hari ini justru lebih rendah. Jadi memang nggak semua saham sama, tapi setidaknya secara umum saham-saham banyak yang naik.
Kemudian ini juga SIDO masih cenderung turun. MSP sudah hitungannya masih sama ya pergerakannya. Seperti itu. Kemudian saham sektor energi ini juga ikut rebound dari kemarin. Namun demikian untuk Elsa ini nggak kuat ya teman-teman. Nah kita lihat seperti ini. Resistan pertama masih belum kuat sehingga dia balik arah ya. Oke, saya lihat dulu. Ini beberapa masih belum bagus. Nah, seperti ini nih. Medco juga sama, rebound juga, tetapi adalah closingnya pada take profit juga. Apakah kenaikan dari si Medco ini sudah lewatin 50 retracement-nya? Nah, kita cek dulu teman-teman. Kita cek dulu di sini. Kita tarik di sini. Kenaikan dia baru sampai di resistan kedua di 38,2 retracement ya. Karena target kenaikan dia itu ada di sini di 637, 640 ya. Kemudian perusahaan gas ini ada rebound juga hari ini. Ini kekuatan naik dia sampai di berapa? Ternyata dia udah berhasil lewatin resistan pertama. Target dia ada di 1680. Nah, kemudian Akra sama juga. Pokoknya hari ini tuh banyak saham yang rebound. Kalau misalkan teman-teman punya Akra sekarang. Teman-teman coba dites kekuatan Akra ini naiknya sampai di berapa. Jadi ini adalah swing high-nya, ini swing low-nya. Baru kemudian kita tarik seperti ini. Ternyata Akra ini di resistan pertama pun masih belum kuat di 970. Nah, kemudian sektor sawit ya teman-teman. Kemarin kan Astra Glostari turun, hari ini rebound juga. Ini rebound juga seperti ini. Nah, ini dia masih jauh dari resistannya ya, masih memang turunnya dalam. Nah, sawit sendiri kan juga turun ya. Ikut rebound tapi sedikit. Astra Glostari asip ya. SSMS, nah ini pergerakan dia kan beda ya, seringnya dia reboundnya lebih kencang seperti itu. Oke, dia kemarin turun itu nggak hitungannya nggak kemana-mana dia turunnya kemarin. Nggak dalam, kita geser dulu Fibo-nya dan kita lihat nih. Pas dia dari bawah itu reboundnya itu, koreksinya itu dia sampai 50 retracement. Wajar sih. Digas lagi dan sekarang udah di atas 38. Kalau seperti ini tren dari sini teman-teman. Ke sini naiknya ini biasanya akan berlanjut. Kemudian CSRA juga sama, rebound juga teman-teman. Ya intinya sawit-sawit kan memang sudah pada di dasar, cuman nggak tahu ya besok seperti apa. Nah, ini seperti itu. Sudah mulai pada rebound, tapi untuk sawit ini reboundnya masih sangat terbatas. Kebanyakan masih belum berhasil lewatin 50 retracement. Nah, ini adalah sektor yang menjadi primadona hari ini teman-teman ya, sektor coal. Ini Harum juga udah mulai rebound. Jadi kemungkinan saya akan lihat dulu untuk Harum besok apakah saya akan nambah ya. Karena Harum ya nggak mungkin lah satu saham turun terus, nggak mungkin. Harum sendiri menarik sekali untuk saya teman-teman ya. Oke, saya ada barang di 1700-an. 1700-an dan ini rebound, apakah besok mau nambah ya? Kita lihat besok ya. Kemudian Indo Tambang Raya luar biasa teman-teman, ini barang luar biasa. Secara weekly yang saya tarik kemarin dia kan trennya masih sangat oke karena koreksinya dia baru sampai di 38 retracement. Nah, seperti di video saya sebelumnya tentang koreksi, kalau suatu koreksi itu hanya sampai di 23 dan 38 mantul lagi, maka tren naiknya si Harum ini masih akan lanjut. Tren naiknya itu ya saya lihat, saya kan narik trennya ini dari sini ya. Dari 19, dari sini swing low ke swing high, jadi tren naik dia ini kemungkinan besar masih akan lanjut. Karena dia koreksinya kemarin hanya sampai di 38 retracement. Adaro juga sama ya. Adaro juga reboundnya. Ini Adaro ini belum. Kalau Adaro ini dia sampai 50 retracement dan rebound ini dia tadi sempat sentuh di 50 retracement ya. Di 38 retracement, tapi masih closingnya masih di bawah. Kalau kita lihat daily-nya untuk Adaro itu udah 2 hari rebound. Indo Tambang Raya juga sama, sebenarnya tanda-tanda reboundnya itu dari kemarin udah kebaca karena kemarin adalah doji, artinya butuh konfirmasi apakah mau naik atau mau turun. Kemudian PTBA juga sama, kemarin juga sebenarnya udah ada doji. Jadi sektor-sektor batubara ini memang saat ini sektor yang secara chart dia masih paling bagus ya teman-teman. Kemudian United Tractor juga sama, ini
indikasi candle reversalnya itu udah terjadi kemarin ya. Kemudian Indika sama. Jadi sektor-sektor batubara memang seragam pergerakannya. Doit pun juga sama. Ya, kemudian MBSS ya. Pokoknya sektor-sektor ini bagus semua. Nah, kemudian ADMR teman-teman. Ini ADMR itu kemarin kan sampai di 1530-an nih, udah reboundnya udah lumayan nih, udah 3 hari rebound. ADMR dan ADMR ini hitungan cukup nurut ya, walaupun nggak begitu. Ini sebentar, ini saya geser dulu. Nah, di sini, nah dia cukup nurut sebenarnya, berada di support dari downtrend price channelnya itu. Kenaikannya kira-kira udah sampai di berapa? Kenaikan dari ADMR ini baru sentuh resistan pertama hari ini. Namun demikian balik arah. Ya, kita lihat besok ya, siapa tahu marketnya besok baik. Antamnya juga rebound juga teman-teman, antamnya juga rebound juga. Nah, Antam ini juga di dasar ya, menarik sekali teman-teman nih. Antam ini juga lagi di dasar dan memang trennya ini habis. Apakah akan berulang? Kita lihat besok teman-teman ya. Inco kan kemarin rebound, hari ini malah nggak begitu bagus ya. Tins masih belum. Nah, MDKA ini juga akhirnya rebound. MDKA rebound dan ini barang sebenarnya udah terlalu lama di sekitar 4.000-an teman-teman ya. Tadi kan sempat 4140-an ya. Kemudian sektor telekomunikasi ini walaupun turunnya udah terbatas tapi juga masih belum naik untuk Telkom. Indosat kemarin kan sampai 50 retracement ikut rebound tapi masih terbatas juga. XL ini hitungannya masih lemah juga ya reboundnya. Terus apalagi ini yang lainnya sih nggak kemana-mana kecuali TUR. Kemarin pada saat koreksi itu dia hanya konsolidasi sebentar aja teman-teman. Terus lanjut lagi. Kemudian saham-saham terkait minyak ini ininya baru hari ini ya. Turunnya terbatas baru hari ini sinyalnya. Seperti ESA ini baru muncul dojinya hari ini. TPIA baru hari ini. Jadi kemungkinan untuk saham-saham terkait minyak ini, ESA, TPIA ini masih besok konfirmasinya. Kemudian sektor konstruksi kemarin turun kan 3 hari. Itu hari ini sudah terbatas turunnya tapi sinyal penguatannya masih belum begitu kuat ya. Seperti Adhikaya Karya masih shooting star ya. Wika sudah ada doji tapi nggak begitu kuat. PTPP masih shooting star ya. Was kita juga masih shooting star. Saham terkait properti ya sudah mulai ada rebound tapi masih belum, candle kenaikannya masih belum bisa mengcover atau mengengulf candle penurunannya kemarin ya. Ya memang sudah mulai pada ada rebound tapi ini kan hari ini reboundnya bareng-bareng ya. Reboundnya bareng-bareng ini biasanya konsentrasi massa kepecah teman-teman, nggak bisa di 1-2 saham saja. Jadinya karena pergerakannya banyak tersebar di banyak saham, jadi masing-masing saham ini kenaikannya dia nggak bareng. Nah kemudian saham terkait tol, lumayan ya reboundnya JSMR ini teman-teman. Kemarin kan juga muncul sinyal, jadi memang di sini pentingnya teman-teman untuk membaca candle dari masing-masing saham. Nah, seperti kalau teman-teman lihat JSMR seperti ini, kemarin ada doji, maka teman-teman catat ya, catat baru dimasukkan ke list tersendiri. Karena muncul doji, maka kita butuh konfirmasi. Nah, konfirmasinya adalah besok pagi. Oh, ternyata dia makan kanan di overnya, jadi sikat seperti itu ya. Seperti ini kan. Nah, terus kenaikan dari si JSMR ini udah sampai berapa? Kenaikannya dia udah sampai di 38 retracement atau resistan kedua. Saham-saham terkait semen masih lemes ya teman-teman, masih lemes semua. Saham terkait media juga sudah mulai rebound tapi kecil-kecil aja. Nah ini sekumpulan saham yang biasa saya pantau teman-teman. Saratoga ini masih kecil-kecil aja reboundnya. MTDL ya masih di situ-situ aja. Imas ya rata-rata pada sudah mulai berkurang. Nah ASA ada rebound teman-teman, ada doji ya. Ada hammer maksud saya. Ini ASA ini menarik loh ini. ASA ini menarik. Nah, kalau teman-teman suka ya silakan di
ini ya, di ini sendirilah. Loh Pak, ini trennya panjang banget Pak. Iya, ini terlalu jauh kalau kita menggunakan tren ini teman. Jadi ini saya geser dulu. Ya, saya geser dulu, saya ambil tren terkecil aja ya di sini. Nah, di sini untuk targetnya ASA sementara hanya di 1680-an aja dulu. Sementara di situ eranya juga rebound, tapi era ini kan di situ-situ aja. Jadi ya kita skip aja. MTK kemarin ada sinyal, hari ini rebound, tapi ini trennya cenderung turun terlalu dalam. Kita skip aja. MMLP, kemudian grup Sinarmas masih belum. Grup Lipo juga masih belum. Nah, ini LPCK yang turun dalam, cuman hati-hati, ini dalam juga. Nah, kemudian grup ayam ya teman-teman, grup ayam ini turun hari ini. Masih lanjut turun. Cepin turun dan ini closing di bawah 38 retracement, ada target ke 5330. Malindo Feedmail udah disupport dari kemarin-kemarin ya, memang seperti ini. Saya tidak terlalu tergoda sih teman-teman untuk saham ayam. Kemarin juga naik, juga saya nggak positioning sama sekali. Kemudian saham-saham terkait farmasi ini sih masih di situ-situ aja. AGII ini kayaknya nggak ada yang menarik ya sektor ini. Ya udah saya skip aja. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Beberapa saham hari ini rebound ya. Terus kemudian saham penggerak indeks juga banyak yang rebound dari sektor banking seperti itu. Terus sektor-sektor yang masih memberatkan, saham-saham yang masih memberatkan IHSG adalah Arto, GoTo, kemudian saham-saham ayam sebagian Cepin ya. Consumer juga nggak begitu kencang hari ini. Hari ini banyak didorong oleh saham batubara karena memang kenaikan dari saham batubara. Untuk saham-saham hari ini teman-teman, karena pergerakannya banyak yang naik tapi terbatas ketemu di resistan kedua, nggak kuat rata-rata balik arah, maka perlu kita lihat besok, maka market akan seperti apa ya? Apakah masih akan melanjutkan kenaikannya? Dan menurut saya pun, misal pun masih ada kelanjutan kenaikannya, misalkan besok lanjut kenaikan, kita tetap harus waspada dengan kondisi market saat ini. Karena bahasan utamanya itu adalah masih terkait inflasi. Ya memang masih terkait inflasi luar negeri. Kita lihat rilis inflasi bulan ini untuk di luar negeri seperti apa. Kalau inflasi masih tinggi, obatnya adalah suku bunga. Nah, suku bunga naik juga biasanya efeknya ke perbankan, saham-saham perbankan, dan ke bursa saham seperti itu. Jadi sementara tetap trading dengan tetap menjaga modal kita, dan karena marketnya volatilitasnya tinggi, ya tahu dirilah ketika mungkin sudah profit, teman-teman sebaiknya untuk take profit. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.